Paula memang istimewa. Betapa tidak ketika dia dibuka aibnya oleh sang suami, justru dia selalu menutup aib suaminya. Hola netizen yang tercinta, Paula Verhoeven diduga mengakui perselingkuhan hingga minta maaf ke Baim Wong viral di media sosial. Adapun Paula disebut mengakui perselingkuhannya saat dicecar oleh Baim Wong. Hal itu diungkap sahabat Baim Wong Vista Putri yang juga membeberkan rekaman suara diduga Paula mengakui kesalahannya pada Baim Wong. Dalam rekaman tersebut, Paula meminta maaf lantaran diduga perselingkuhan yang ia lakukan diketahui Baim Wong. Saat itu, Vista menjelaskan jika Baim Wong mencecar Paula yang berselingkuh dengan teman baiknya. Terdengar dalam rekaman itu Baim Wong mendapati Paula berhubungan lewat telepon dan pesan dengan selingkuhannya. Awalnya Paula membantah dan beralasan hanya bertanya dengan sosok tersebut sebagai penasihat. Tidak diduga saat itu Paula akhirnya mengakui perselingkuhannya. Ia merasa sangat bersalah hingga meminta maaf ke Baim Wong. Paula bahkan memohon dan membujuk Baim Wong agar memaafkan kesalahannya. Sementara itu, Vista mengatakan jika rekaman tersebut diambil beberapa bulan lalu. Baim Wong sendiri awalnya menahan hati mengetahui perselingkuhan sang istri, hingga akhirnya Baim Wong memutuskan menggugat cerai Paula Verhoeven. Ke tangan aja kak. Orang-orang itu gimana ya? Oh ya juga dia gini. Jadi sebetulnya aku makan di luar sekali belum balik lagi, itu kewajiban aku. Tidak usah dikasih. Aku kan memang salah, aku salah sayang. Udah, maksud aku gak mau, aku salah sama kamu, maksudnya tapi aku lihat ada doa aku di sini, jadi aku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi gue ngeliat berita yang katanya Paula selingkuh, katanya nih, bukan kata gue, selingkuh dengan orang yang bernama NS. Yang katanya dia wewe di rumah luar kota dengan si NS ini guys. Nah gue penasaran, NS tuh siapa sih? Jadi siapa orang yang selingkuh dengan Paula inisialnya NS? Jadi tolong banget ini sih ya tolong banget ini. Gue harus dapet jawaban sebelum gue tidur. Atau minimal besok pagi gue bangun itu udah ada inisial NS tuh siapa? Gitu. Siapa? Jawab. Kasih tahu gue harus tahu sekarang kenapa supaya gue nggak kebawa mimpi. Tapi kalau sampai gue kebawa mimpi, minimal besok pagi gue udah harus tahu jawabannya. Kenapa jadi isunya ke perselingkuhan sih? Kenapa sih? Kenapa? Lah kok iso punya rekaman itu? Emang bener ya cowoknya ini curhatan nih sama nih cewek? Bukannya beda negara? Kan rambutnya kuning, beda kan? Apa sama? Ya aku nggak paham sih, kok bisa ya? Itulah urusan orang juga. Cerai aja, nggak usah buka-buka aib calon bini, mantan bini, calon mantan bini gitu kan. Nah terus dibuka-buka aibnya, nanti saling buka-bukaan ya kan, pasti. Cuman kelihatannya itu santai bawaannya. Kalau nggak santai pasti saling buka-bukaan tuh nantinya ya kan. Cuman kan dia deckingnya juga pasti ini rada udahlah, jalani hidup aja. Bahaya kalau dijalanin, kalau dijawab-jawab nanti bahaya. Kenapa? Deckingannya juga ngeri kan, cowoknya banyak deckingannya, deckingan sosmednya aja NM. Paula memang istimewa. Betapa tidak ketika dia dibuka aibnya oleh sang suami, justru dia selalu menutup aib suaminya. Bahkan mengatakan beruntung memiliki suami seperti Baim. Yang kedua, dia tetap diam dan diamnya berbuah emas. Dari sini kita belajar bahwa tetap tenang, elegan akan membuat orang segan. Dan berikutnya, Paula tetap menunjukkan kelasnya dengan bertutur kata yang baik,
dan bekerja keras untuk anak-anak. Saya tidak mencampuri urusan yang dalamnya ya guys. Tapi guys, ada orang nih yang ikut campur. Ya, orang luar nih yang ikut campur. Kalau cuman berkomentar seperti netizen lain, gak masalah. Tapi dia membuka yang namanya perbincangan melalui telepon ke media. Ini bisa saja diusut dan bisa saja dilaporkan oleh Paula karena tidak merasa nyaman bahwa hal tersebut dibuka di muka umum. Jadi saya menghimbau kepada Paula atau siapapun mungkin Baim, karena dia itu adalah salah satu orang yang membela Baim, ya. Membongkar aib rumah tangga orang itu nggak baik loh secara kesehatan mental. Kalian atau kamu ya yang berambut pirang itu, jangan sekali-kali kamu membongkar urusan orang lain hanya demi menaikkan popularitas kamu. Sekalipun kamu mau berkoar-koar di media, tetap kamu tidak akan naik. Ingat itu. Dan kamu harus tahu, yang namanya kesehatan mental itu jangan memikirkan hanya untuk kepentingan Baim, tapi kepentingan anaknya. Anak ini nanti besar, dia bisa melihat dan mendengar apa yang menjadi kelakuan orang tuanya. Apalagi yang membongkar adalah orang lain yang tidak ada apa-apanya dengan hubungan rumah tangganya Baim dan Paula. Saya sih miris banget dengan kelakuan dia. Oke, kamu mau cari panggung dengan kasus orang lain, tapi kamu harus bisa memikirkan bagaimana nasib si anak tersebut kelak. Ya, tolong sekali lagi untuk Baim saya menghimbau. Baim adalah laki-laki ganteng, laki-laki sejati yang mempunyai 2 anak laki-laki, yang mana yang namanya aib rumah tangga itu sebaiknya tidak dibongkar dari mulut Anda sendiri di publik dan dibicarakan ke media. Enggak banget Baim. Please, sebagai seorang laki-laki adalah imam rumah tangga, sesakit-sakit hatinya kamu, tetap kamu harus menjaga marwah sebagai suami. Bagaimana kondisi Paula sebagai istri kamu, yang masih mungkin berstatus sebagai istri kamu, harusnya dijunjung tinggi. Membongkar aib istri sama dengan membongkar aib diri kamu sendiri. Itu secara psikologis loh, ya. Jadi kelakuan istri itu bagaimana men-treat suaminya kepada si istri itu. Oke, paham kan sampai di sini? Netizen yang budiman, saya rasa netizen juga pintar dan mana yang terbaik untuk mereka. Jangan kita berpihak kepada siapapun, tapi berpihaklah kepada kesehatan mental bagi anak-anaknya mereka. Karena dia adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa, jangan libatkan dengan proses gonjang-ganjing kehidupan kedua orang tuanya itu. Please, sayangi dia, sayangi anak-anaknya. Jangan sampai perkembangannya ini terganggu hanya karena mendengar dan melihat laporan atau berita-berita yang tidak mengenakan buat perkembangan jiwanya anak ini. Please, sekali lagi, saya hanya melihat dari kacamata anak ini, tidak melihat dari sisi yang lainnya. Untuk Paula, bagaimanapun Anda adalah seorang ibu, bagaimanapun orang membicarakan kamu, menjelek-jelekan kamu, tetaplah bersabar dan tetap harus ke depan. Tujuan kamu adalah apa? Ya, tujuan kamu tetap mempertahankan anak kamu supaya seperti apa? Apabila memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bercerailah atau berpisahlah dengan elok, berpisahlah dengan sangat baik agar tidak menyakiti anak kalian. Ya, saya miris sekali melihatnya karena mereka berdua itu adalah bagian dari idola saya juga loh, ya kan? Siapa sih yang nggak suka dengan Paula? Siapa yang nggak suka dengan Baim? Terlepas dari hal itu semua, jangan menjadi konsumsi publik. Please, saya mohon, berbesar hatilah Anda menghadapi masalah rumah tangga ini. Jangan kalian libatkan netizen siapapun, apalagi wartawan, untuk mempublish aib-aib keluarga kalian.
Oke. Nanti sejalannya dengan waktu, aib itu akan terbongkar dengan sendirinya, tapi tidak melalui mulut kalian. Oke? Salam Lita Gading.